Hai guys, kalian pernah denger gosip tentang buto hijau? Nah, aku bakalan cerita tentang sosok yang hijau besar kayak raksasa, terus pokoknya bikin kalian takut serem gitu kah. Nah, kali ini aku akan cerita tentang mitos itu. Dalam cerita rakyat, buto hijau ini sering jadi bahan buat ngeriin anak-anak kecil yang lagi begadang. Tapi jujur aja nih, dia cuma imajinasi dalam kebudayaan kita yang suka bikin cerita seru. Buto hijau kayak gimana sih? Buto hijau ini tinggi besar, warnanya hijau pekat, dan katanya sih bau aromanya tuh nggak enak kayak lumpur gitu atau sampah-sampah gitu. Nggak heran deh jadi bahan serem yang bikin suasana kita jadi tegang. Nah, terus ada bagian cerita rakyat yang bilang kalau buto hijau ikut andil pas gerhana bulan. Konon dia lebih ngemilin bulan-bulan sampai habis. Tuh cuman peristiwa biasa aja sih, bulan lagi di belakang matahari jadi kelihatan kayak ditutupi, sebenarnya itu sih. Nah, yang bikin makin seru ada juga cerita pesugihan buto hijau. Katanya kalau mau cepet kaya minta tolong ke buto hijau, tapi inget ya ada konsekuensinya, dia diminta tumbal atau imbalan yang gak main-main. Ada lagi nih ceritanya, konon buto hijau bisa juga ditemukan di bank-bank, lembaga, atau perusahaan yang berhubungan dengan keuangan. Konon buto hijau dijadikan sebagai sapam goib yang setia menunggu lembaga keuangan agar terbebas dari pencurian tuyul dan demit pencurian uang gaib lainnya. Sayangnya semua bentuk pesugihan dan pemufakatan dengan susah banget makhluk halus memiliki sejumlah konsekuensi, sebagaimana yang terjadi saat ada MOU atau persetujuan dengan jenis makhluk goib apapun, maka mereka pun akan diminta tumbal atau imbalan balik yang ringan maupun yang berat. Karena itu banyak ahli kebatinan atau paranormal menyarankan agar orang tidak menggunakan botol hijau sebagai pesugihan, karena botol hijau memiliki sifat yang tak bisa terkontrol dan beringas. Jika imbalan tidak dipandang bagus, maka bisa aja buto hijau itu mengamuk dan meminta korban, yaitu nyawa dari orang yang pesugihan itu. Lah, untuk memancing ritual ini biasanya dilakukan adalah membakar kembang, semacam kemenyan Arab atau dupa Cina sambil membaca mantra berulang-ulang hingga buto hijau datang. Selain itu, perlu mempersiapkan ayam kampung, air putih di kendi, wewangian, dan lain yang mahal-mahal diletakkan di atas nampan anyaman bambu tradisional. Dari sini kemudian didapatkan beberapa mantra dan doa yang menjadi pengantar untuk semakin mempercepat si buto hijau datang memakan sesajen yang sudah disiapkan. Batu guys. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Semoga bisa menambah